Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Mughayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Masa kerajaan. Puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam bermula dari pemerintah Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu, agama dan kebudayaan Islam begitu berkembang di kehidupan masyarakat. Dari situlah Aceh mendapat julukan sebagai daerah Serambi Mekah. Ketika agama dan kebudayaan Islam berkembang di Aceh, banyak masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Dari Acehlah sebagai awal mula keberangkatan haji dimulai. Ini karena perjalanan menuju Mekah dulunya hanya melalui transportasi laut saja. Masyarakat Aceh sangat taat dengan ajaran Islam dari dulu sampai sekarang. Sistem pemerintahan di Aceh sangat ketat mengikuti ajaran Islam. Masa keruntuhan. Kejayaan yang dirasakan oleh Kesultanan Aceh Darussalam tidak begitu lama. Karena pada saat itu, hanya Sultan Iskandar Muda saja yang mampu menjalankan pemerintahan di Aceh. Pewaris ataupun pemimpin di kesultanan mengalami perpecahan internal kerajaan, jayaan hingga masa keruntuhan. Selain itu, keruntuhan Kesultanan Aceh juga dipicu karena Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. Pada akhirnya, kesultanan ini runtuh sejak tahun 1903. Kehidupan sosial Kerajaan Aceh dalam kehidupan sosial. Perkembangan ajaran agama Islam di Aceh semakin meluas. Selain itu, masyarakat di Aceh dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama disebut dengan Teku, yaitu mereka yang merupakan bangsawan. Golongan kedua adalah Tengku, yang merupakan para ulama. Golongan keempat adalah Ule Balang, yang adalah para prajurit, dan yang terakhir adalah rakyat. Kerajaan Aceh Darussalam berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu, yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Selain itu, juga berkembang ilmu tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh. Letak Kesultanan Aceh Darussalam yang strategis membuat perekonomian Aceh berkembang pesat. Ditambah lagi wilayah kekuasaan yang semakin luas dan hubungan dengan pihak asing menjadi faktor kemajuan ekonomi Aceh. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting seperti timah dan lada. Lada sendiri menjadi komoditas perdagangan utama di Aceh pada saat itu. 1. Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid ini dibangun pada masa jabatan Sultan Iskandar Muda, yakni pada 1607 sampai 1636 Masehi. Masjid Baitur Rahman Aceh dijadikan sebagai tempat beribadah dan juga menjadi pusat pendidikan ilmu agama Islam. 2. Taman Sari Gunungan menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya merindukan kampung halamannya. Tempat ini menjadi tempat bersenang-senangnya permaisuri. 3. Benteng Indrapta merupakan situs bersejarah peninggalan kerajaan Lemuri di abad ke-7 Masehi. Benteng yang masih berdiri kokoh ini berada di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya. Benteng ini dibangun pada masa pra-Islam oleh kerajaan Hindu pertama di Aceh, yaitu Kerajaan Lamuri. 4. Meriam Kesultanan Aceh. Dulunya meriam ini menjadi senjata pertahanan Kesultanan Aceh Darussalam untuk bertahan dari penjajah. 5. Makam Sultan Iskandar Muda. Salah satu peninggalan sejarah dari Kesultanan Aceh adalah Makam Sultan Iskandar Muda, orang yang sangat berpengaruh di Kesultanan Aceh Darussalam. Uang emas Kerajaan Aceh.
Bentuk dari uang emas ini masih bisa detikers lihat di Museum Sejarah di Aceh. Uang emas dulunya bernama dirham. 7. Hikayat Aceh berupa karya sastra. Hikayat Aceh masih sering digunakan masyarakat setempat untuk melestarikan peninggalan sejarah satu ini.